Tapi yang jelas, waktu berhubungan badan, Lot ini keadaan mabuk berat. Setelah itu, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Maksudlah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Ya, jadi karena yang pertama berhasil, yang kedua juga mereka lakukan lagi, kasih mabuk lagi, mabuk berat sampai bapaknya ini nggak mengenali anaknya, gantian adiknya yang masuk ke kamar bapaknya atau menghampiri Lot. Akhirnya terjadilah persetubuhan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, alhamdulillah hari ini ada yang bersyahadat lagi. Masya Allah, kita dapatkan berita terbaru, update mu'alaf terbaru dari MUI Tangsel atau MUI Tangerang Selatan. Seorang pemuda bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada hari tanpa mu'alaf. Nah, sebelum kita saksikan momen bersyahadat seorang pemuda di MUI Tangerang Selatan, mari kita simak terlebih dahulu sebuah ceramah, sebuah pidato dari seorang pendeta yang kita kenal sebagai pendeta yang ahli berbahasa roh, sedang memberikan sebuah pencerahan kepada jemaat-jemaat gereja bahwa ternyata ada seorang nabi yang tertulis di dalam Bibelnya. Nabi itu mabuk berat dan lalu berzina dengan kedua anaknya. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Mabuk berat. Karena Alkitab bilang, waktu dia tidur dan bangun dia nggak ngerti apa yang dia udah buat terhadap anaknya, itu dia nggak ngerti. Nah, jadi bukan Lot yang pingin berzina, tapi anaknya ini yang khawatir kalau anaknya ini ya, atau bapaknya ini tidak memiliki keturunan yang berikutnya, karena tidak ada laki-laki lain di sana yang bisa menghampiri mereka. Cara manusiawi berpikir seperti ini wajar. Anaknya loh, anaknya yang pertama, kakaknya, si kakaan. Ya, itu pertama, si kakaan ya. Si kakaan itu yang pertama. Ya. Jadi wajar saja menurut saya kalau orang duniawi, si kakaan ini berpikir ya seperti itu, karena dia pikir tidak ada nanti laki-laki yang menghampiri kita. Tapi yang jelas waktu berhubungan badan, Lot ini keadaan mabuk berat. Tapi yang jelas waktu berhubungan badan, Lot ini keadaan mabuk berat. Setelah itu, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Maksudlah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Jadi karena yang pertama berhasil, yang kedua juga mereka lakukan lagi, kasih mabuk lagi, mabuk berat sampai bapaknya ini nggak mengenali anaknya, gantian adiknya yang masuk ke kamar bapaknya atau menghampiri Lot. Akhirnya terjadilah persetubuhan lagi. Tapi Lot pun tidak tahu. Dia antara di awang-awang gitu pikirannya, nggak kenal ya anaknya itu siapa gitu loh. Artinya dia waktu itu nggak kenal itu anaknya atau siapa gitu ya. Nah, jadi bukan Lot pingin berzina, bukan. Anaknya ini khawatir kalau Lot ini tidak lagi dapat keturunan, begitu. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui
ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Jadi anaknya itu datang ke bapaknya, ke Lot ini udah keadaan mabuk berat. Lot ini tidak tahu ya, waktu anaknya itu tidur entah gimana lah cara ngerayanginya ya, nggak diceritakan. Yang jelas Lot tidak tahu waktu tidur dan bangunnya. Terus lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan anak laki-laki dan bla 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 seterusnya. Ya. Ya, itulah tadi teman-teman ya, Pendeta Rizky Lubis sedang menceritakan kisah yang tertulis di dalam Bibelnya, bahwa ternyata ada kisah persetubuhan ataupun sebuah kejadian yang seharusnya itu tidak terjadi. Karena apa? Hubungan antara anak dengan ayahnya, yang notabene ayahnya itu adalah nabi yang tertulis di dalam Bibel, yaitu Nabi Lot, melakukan sebuah hubungan badan dengan kedua anaknya sehingga anaknya itu mengandung. Nah teman-teman, apakah hal yang seperti itu pantas tertulis di dalam Bibel mereka? Bagaimana Bibel memberikan gambaran yang buruk terhadap nabi-nabi Allah yang sangat-sangat dihormati, yang sangat-sangat tersohor dan merupakan moyang dari agama-agama samawi, tanpa bermaksud tendensius ya. Kita hanya menyajikan, kita akan bacakan ayat-ayat yang tadi dimaksud oleh Pendeta Rizky Lubis, yaitu tentang Nabi Lot berzina dengan kedua putrinya. Ada tertulis di dalam Kejadian 19 nomor 30, pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kejadian 19 nomor 31, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Kejadian 19 nomor 32, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Kejadian 19 nomor 33, pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Kejadian 19 nomor 34, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Kejadian 19 nomor 35, demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Kejadian 19 nomor 36, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Kejadian 19 nomor 37, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab, dialah bapak orang Moab yang sekarang. Kejadian 19 nomor 38, yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami, dialah bapak dari Amon yang sekarang. Nah ternyata memang ada tertulis di dalam Bibel kepunyaan Pendeta Rizky Lubis itu ya, ada sebuah kisah yang sangat ironis ya, antara ayah dengan kedua anaknya melakukan hubungan badan sehingga kedua anaknya itu memiliki anak lagi. Jadi Nabi Lot di sini diceritakan berzina setelah mabuk berat ya, dan lalu mempunyai cucu dari kedua anaknya tersebut. Nah menurut saya inilah sebuah penghinaan dan pelecehan terhadap nabi-nabi Allah yang ada tertulis di dalam Bibel kepunyaan Pendeta Rizky Lubis. Nah kalau menurut para sahabat-sahabat semua, apakah yang demikian ini pantas dilakukan oleh seorang nabi, dan apakah hal yang demikian ini pantas tertulis di dalam Bibel yang katanya adalah kitab suci bagi umat Kristen tersebut, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pendeta Rizky Lubis. Selanjutnya teman-teman, kita akan saksikan momen bersyahadat dari saudara Fernandus Gultom yang diadakan kemarin pada tanggal 12 bulan Agustus 2024 di Mu'alaf Center Kota Tangerang, yaitu di MUI Tangerang. Masya Allah, tiada hari tanpa mu'alaf. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba sendiri.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kita ucapkan kepada saudara Fernandus Gultom, asal dari agama Katolik dan sudah bersyahadat. Alhamdulillah, selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk saudara Fernandus Gultom, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.